Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas soal lengan ini. Penampakannya begini, lengan dengan model gembung atau biasa juga disebut balon dengan aksen kerutan dan ada rempelnya pada sambungan dan juga ikatan pita pada pergelangan tangannya. Nah, nanti di sini kita akan bahas tentang pecah polanya dan juga cara menjahitnya sampai terbentuk lengan model seperti ini. Baik, mari kita mulai saja proses pembuatannya. Dimulai kita akan melakukan pecah pola. Silakan siapkan pola lengan. Kemudian kita akan menggunting pola lengan ini jadi potongan atas dan bawah. Boleh letaknya di sini maupun di sini. Jadi disesuaikan dengan kesukaan. Nah, di sini saya akan mengukur dari ujung puncak lengan kira-kira segini. Saya ukur kira-kira 25 cm ke bawah. Nanti ini posisinya sekitaran agak siku naik sedikit ke atas. Lalu kita buat garis mendatar. Ini harus lurus ya, jadi tegak lurus dengan garis tengah lengannya. Setelah kita garis, lalu ini kita gunting hingga terputus menjadi dua bagian pola lengan, yaitu pola bagian atas dan bawahnya. Dan yang akan kita rubah yaitu pola bagian bawahnya yang ini kita sisihkan dulu. Kita akan menggunting pola bagian bawah ini menjadi dua bagian. Kita siapkan dulu kertasnya untuk pecah polanya. Kita gunting pola bagian bawah ini menjadi dua bagian, pola depan dan belakang, seperti ini. Lalu kita tempelkan kedua pola ini di kertas yang lain. Kita tempelkan satu dulu, begini kira-kira. Lalu kita akan menempelkan yang lainnya dengan memberi jarak di antara kedua ini. Kita ambil dulu pola potongan bagian atas, kemudian kita ukur jarak potongan ini dari ujung sini ke sini, jaraknya berapa. Nah, lalu di sini saya hanya ambil setengah dari jarak lengan ini. Nah, jarak setengahnya kira-kira segini. Jika teman-teman ingin lebih menggembung, bisa gunakan lebih dari setengah, satu kali pun boleh. Jadi satu kali jarak bawah lengannya, jarak potongan bawah lengannya ya. Lalu ini kita tempelkan lengan satunya lagi. Kita kasih lem. Kemudian kita tempelkan. Ini jaraknya harus sama antara atas dan ke bawahnya. Lalu kita lanjut menempelkan. Nah, ini jaraknya setengah dari ininya. Jika ingin gembung, boleh lebih dari itu, bahkan kira-kira sama dengan jarak bawah lengannya. Baik, kita akan mulai pengembangannya. Kita garis dulu bagian bawahnya. Kita satukan kedua potongan lengan ini seperti ini. Lalu segini aja sudah cukup. Lalu jika ingin tambah menggembung, bawahnya bisa dilebarkan. Nah, di sini saya akan sedikit melebarkan supaya ada efek gembung yang agak banyak. Kita teruskan garisnya ke sisi samping kiri dan kanan. Di sini saya menambahkan kelebaran sekitar 4 cm, lebih dari itu juga nggak apa-apa, dia akan lebih menggembung. Lalu kita hubungkan ke atas sini. Nih, jadi garisnya nanti akan semakin melebar. Yang ini juga. Nah, supaya nanti bentuk lengannya ngepuff dan menggembung dengan bagus, kita ambil titik tengah di antara sini. Kemudian dari titik tengah ini kita turunkan sekitar 3 cm atau boleh lebih sedikit atau kurang sedikit. Lalu kita hubungkan dengan garis melengkung seperti ini. Nah, ini sudah jadi pecah polanya, lalu kita gunting polanya. Nah, seperti ini ada dua buah bagian pola. Lalu ini kita akan gunting kainnya sesuai dengan polanya.
Nah, kainnya sudah tergunting seperti ini, jangan lupa dikasih kampuh atau sesuai dengan teknik pengukuran teman-teman. Ini pola bawahnya juga sama, motongnya sesuai dengan bentuk pola yang tadi sudah kita pecah. Kemudian untuk rempel, di sini saya ingin padat dan keriting, maka saya gunakan 3 kali jarak bawah sambungan lengan. Jika dikurangi juga bisa, misalnya 2 kali atau 1,5 kalinya. Kemudian lebarnya bisa 3-5 cm. Di sini saya pakai 3,5 cm. Baik, kita akan menyelesaikan dulu bagian tepi rempelnya. Di sini saya hanya menggunakan jahit kecil. Teman-teman bisa menggunakan sepatu kelim juga bisa juga dengan diwalsum. Nah, di sini saya hanya mengerjakan dengan manual. Saya lipat kecil sekali, lalu kemudian dijahit seperti biasa. Cara menjahitnya sama saja sebenarnya, tapi memang perlu kehati-hatian. Di sini kita semat dulu dengan jarum pentul supaya tidak lepas dan gampang. Lalu ini mulai kita jahit. Kita mulakan dengan mematikan jahitan. Kita cabut jarum pentulnya. Lalu ini kita lipat sedikit demi sedikit sambil menjahit. Nah, kemudian ini dilipat lagi, kemudian dijahit, dilipat dan dijahit. Nah, penampakannya jadi kecil seperti ini. Lalu ini kita lanjutkan proses jahitnya sampai selesai ke ujung rempelnya. Lalu kita akan urut rempelnya, kita setting dulu jarak jahitannya menjadi renggang. Kita kasih di nomor 4 atau nomor 5 untuk mendapatkan jahitan yang panjang dan longgar. Kita jahit bagian atas rempelnya seperti biasa, tapi tidak mematikan di awalan jahitan maupun di akhir jahitan. Jadi hanya jahit seperti biasa. Kurang lebih caranya seperti ini, dan di akhir tidak mematikan jahitan, namun melebihkan sedikit benangnya supaya tidak ketarik habis. Lalu kita tambahkan jahitan lagi 1 kali, bisa di bawah atau di atasnya, jaraknya sekitar 0,3 sampai 0,5 cm. Jadi kita membutuhkan sekitar 2 deret jahitan. Kita jahit lagi sampai ke ujung, cara menjahitnya sama. 2 deret jahitan ini kita perlukan supaya nanti ketika ditarik rempelnya tidak melintir dan gampang dirapikan. Seperti ini penampakannya. Lalu kita ambil pola bawah lengannya lagi. Kita akan membuat kerutan juga baik di atas maupun di bawahnya ini, karena nanti ini dua-duanya akan dikerut menjadi bentuk balon. Di atas ini dikerut, kemudian juga nanti bagian bawahnya yang ini juga dikerut. Baik, kita akan mulai mengerjakan bagian atas sambungannya dulu yang akan disambung dengan pola bagian atas. Ini juga sama, kita akan membuat 2 deret jahitan renggang supaya nanti gampang membentuk kerutannya. Kemudian bagian bawahnya yang melengkung ini juga kita buat 2 jahitan renggang. Nah, kita mulai jahitan pertama, kemudian kita tambahkan jahitan yang kedua. Nah, lalu seperti ini penampaknya. Kemudian ini kita akan mulai mengerut rempelnya dulu. Kita ambil benangnya, kita rapikan dulu supaya tidak melilit. Kita ambil benangnya, baik benang atas maupun benang bawah terserah, baik deret pertama maupun deret kedua kita ambil. Lalu ini kita tarik secara bersamaan, baik benang deret pertama maupun deret kedua. Seperti ini caranya. Ini langsung kita tarik saja jika sudah ketemu. Nah, begini kita tarik dan kita ulur ke tengah. Kita tarik terus, kita ulur ke tengah. Nah, seperti ini. Setelah itu, supaya tidak lolos, kita balas di sisi sebelahnya lagi supaya benangnya tidak lolos. Ini juga sama caranya, kita ambil 2 helai benang, yang atas maupun yang bawah, baik deret pertama maupun deret kedua.
Ini juga sama, kita tarik dan kita ulur. Kita urut-urut sampai rata di sekitaran kainnya. Ini kita tata hingga kerutannya kira-kira jaraknya sama di sekitaran kainnya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, lalu ini sudah siap kita pasang. Kita ambil potongan pola lengan yang bagian atas. Kita akan memasangnya di sambungan yang lurus ini. Ini bagian baik kain ya, kita berada di bagian baik kain. Kemudian kita tumpuk rempelnya begini. Ini kita semat dulu bagian ujungnya dengan jarum pentul. Ujung rempelnya kita semat dengan pola lengannya. Yang ini. Seperti ini. Ingat ya, jangan kebalik. Ini bagian buruknya menghadap ke atas rempelnya, bagian baiknya yang ini. Karena kainnya sama jadi tidak kelihatan. Lalu kita tata-tata rempelnya. Lebih mudahnya yang ini juga kita semat dulu. Kemudian ini masih mungkin kita atur-atur lagi dari sisa benang jahitan renggang tadi. Jika kurang pas, ini bisa kita tarik lagi. Kemudian kita tata-tata kembali di sekitaran sambungan lengannya. Nah, jika dirasa tatanannya ini sudah pas dan sudah rapi, kemudian ini baru kita semat dengan jarum pentul. Kita menyematnya bisa tepat di tengah antara dua jahitan. Seperti ini kira-kira. Kita rapi-rapikan. Nah, setelah disemat, kemudian kita jahit rempelnya supaya menempel. Jangan lupa ini bagian baik kain. Kemudian ini juga bagian baik dari rempelnya. Jangan balik. Lalu kemudian ini kita jahit. Jahitnya lebih baik jika di tengah antara dua jahitan renggangnya, supaya nanti gampang ketika membuka jahitan. Kita jahit. Ini jahitnya dengan mode normal yang rapat biasa. Nah, seperti ini. Hasilnya rempelnya sudah menempel. Nah, ini juga. Nanti jahitan renggangnya ini tinggal kita buka atau kita buang. Setelah itu kita ambil pola sambungan lengan yang pertama. Ini kita akan membuat kerutan. Cara mengerutnya sama seperti mengerut rempel tadi. Kita ambil 2 helai benang, baik deret pertama maupun deret kedua. Kemudian kita tarik secara bersamaan dan kita rapi-rapikan kerutannya supaya nanti hasilnya bagus. Nah, setelah seperti ini kita siap pasang. Kita satukan dengan pola atas seperti ini. Dan posisinya jangan sampai kebalik. Ini bagian buruk kain, ini bagian baik, kemudian ini juga bagian baik pola lengannya. Jadi kita menjahitnya dari bagian dalam atau bagian buruk kainnya. Jahit seperti biasa dari ujung hingga ke ujung. Jadi rempelnya terjepit di antara sela-sela. Nah, seperti ini sudah selesai. Kemudian ini jahitan renggang yang di awal kita buat untuk membentuk rempel, ini sudah bisa didedel atau dihilangkan supaya nanti tampilan lengannya jadi rapih. Nah, yang ini juga kita buang dan kita tarik. Nah, seperti ini. Lalu ini kita obras dan kita akan jahit tindas. Nah, ini sudah kita obras. Lalu ini kita arahkan kampuhnya ke arah atas. Nanti jadi kampuhnya berada di sini. Dan ini nanti kita akan tindas sekaligus kampuhnya ikut tertindas. Ini tadi sudah saya setrika dulu supaya tindasannya rapi. Tindasannya kecil saja dari tepi sambungan, kira-kira 1-2 mm. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti ini bisa disetrika ulang. Lalu kita akan menyambung sisi lengannya. Sisi lengan yaitu bagian yang ini. Kita satukan atau kita tutup lengannya begini. Jadi kita akan menjahitnya dari bagian dalam lengan. Kita satukan lengannya dulu, pastikan rempelnya saling menyatu baik di sambungan maupun tepinya.
kita akan jahit, kita kasih batas ini, sisakan sekitar 8-10 cm untuk bukaan. Lalu kita jahit dari atas sampai kita jahit sampai tanda bukaannya atau tanda belahannya. Ini kita jahit bolak-balik supaya nanti belahannya jadi kuat. Lalu ini kita obras buka. Seperti ini sudah saya obras dan saya buka kampuhnya, sudah disetrika juga. Lalu berikutnya kita akan mengerut bagian bawah pergelangan lengannya. Cara mengerutnya sama seperti yang sudah-sudah, kita kerut, kita tarik secara bersamaan dua benangnya. Kemudian setelah berkerut, kita rapi-rapikan kerutannya. Sudah rapi seperti ini, lalu ukur panjang kerutannya itu sama dengan lingkar pergelangan tangan kita. Lingkar pergelangan tangan diukur pas, kemudian ini panjangnya sama segitu. Untuk pitanya, karena pitanya sini saya ingin mungil saja, jadi saya hanya pendek. Ukurannya hanya lingkar pergelangan tangan ditambah 50 cm. Jika ingin lebih panjang pitanya, lebih seliwir-seliwir, bisa ditambah jadi 60, 70 atau dan seterusnya. Kemudian di sini lebar pitanya saya gunakan 5 cm atau lebih besar lagi juga nggak apa-apa, sesuai dengan keinginan. Bagian tengah pita yang sudah kita tandai lalu kita satukan dengan tengah pergelangan tangannya. Ini dari dalam seperti ini. Ini posisinya bagian buruk menghadap ke atas ya. Ini kemudian kita semat dari ke ujung hingga ke ujung pergelangan, dimulai dari tengah, pitanya di tengah, pergelangan tangannya juga di tengah. Posisinya seperti ini, jangan salah, ini bagian buruk kain, ini ya bagian buruk kain, kemudian ini bagian baik kainnya, lalu nanti kita lipat, ini ya bagian baik kain, kemudian nanti kita lipat seperti ini. Jangan lupa, baik ini sekarang kita jahit dulu, kita satukan antara pita dengan lengannya. Nah, setelah kita jahit, kemudian kita akan lipat. Cara melipatnya seperti ini. Jadi bagian buruk pola pitanya berada di luar. Cara lipatnya begini. Kita lipat tepat di tengah panjangnya seperti ini. Nah, ini dari ujung ke ujung. Jadi ini sudah berada di bagian buruk kain ya, atau bagian jelek kainnya, atau di bagian dalam kainnya. Nah, kita paskan, kita saling pertemukan lebarnya. Lalu ini kita semat. Seperti ini, jangan kebalik. Kemudian setelah itu, setelah kita semat, kita akan menjahit dari ujung, tutup dari sini, lalu ke sini. Di sini saya akan jahit serong hanya sebagai aksen saja. Kalau mau dilurusin juga nggak apa-apa. Jadi serong ke sini, kemudian kita jahit menutup di sekitaran panjang ini sampai batas sambungan ke yang lengan. Nah, sampai sini. Lalu ini kita gunting benangnya. Lalu seperti ini. Kita lanjut menyelesaikan bagian pita sisi sebelahnya lagi. Ini juga sama. Kita lipat, kita satukan, bagian buruk ada di luar dan bagian kain bagian baik dari kain pitanya berada di dalam. Kita lipat begini, kita jahitnya dari bagian buruk kain. Kita lipat bagian lebar kain pitanya saling bertemu, lalu kita jahit mulai dari sambungan lengan sampai ke ujung sini, dan ini juga akan saya mau kasih aksen serong. Lurus juga boleh. Lalu ini kampuhnya kita kecilkan sebelum dibalik supaya sudut-sudutnya rapi. Nah, setelah itu kita bantuan obeng, kita balik pitanya, kita tusuk, lalu kita ulur pitanya ke dalam obeng sampai ujung obengnya keluar di sini. Kemudian kita tarik obengnya dan kita tarik ke arah luar seperti ini. Kita rapi-rapikan sudut pitanya. Nah, lalu sisi satunya kita tusuk ujung pitanya, lalu kita ulur
hingga obengnya masuk ke dalam, kita tarik pitanya keluar. Nah, ini lalu kita akan masukkan kampu sambungan lengannya ke dalam, dan ini kampunya dilipat begini. Ini saya setrika dulu supaya gampang diamati. Nah, seperti ini. Sudah saya setrika, kampu sambungannya berada di dalam, kemudian ditutup dengan pitanya. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu ini kita semat, menutup, sudah dilipat kampu pitanya ke arah dalam. Kita semat dengan jarum pentul. Kita jahit keliling dari ujung pitanya sampai ke ujungnya lagi. Kita jahit kecil sekitar 1 mm sampai 2 mm. Ini juga kita jahit menutup hingga menindas sambungannya hingga di sekeliling pitanya. Bagian yang kita lipat ini juga perlu kita tindas supaya nanti kalau dicuci tidak merubah bentuk pitanya. Nah, seperti ini hasilnya, bisa kita setrika ulang supaya rapi. Nah, penampaknya begini. Ini rempelnya padat dan keting, kemudian bagian bawahnya ini gembungnya seperti ini, kemudian bagian bawah pitanya nanti kita ikat. Nah, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.